Mau keluar Pak mobilnya Bu. Ya biar saya bantu ya Bu, Pak. Astaga. Mobil kok jadi ibarat begini? Yuk. Si bapak kaki lagi sakit masih parkirin. Makasih Pak ya. Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah. Dapat duit. Alhamdulillah. Habis ngambil kue Mas. Iya, Pak. Ya udah saya bantuin parkir ya Mas. Iya, itu kakinya kenapa, Pak? Oh ini, saya waktu itu ketabrak motor. Innalillahi. Iya beberapa hari yang lalu. Tapi hebat, masih tetap semangat, Bapak. Semangat Mas. Lagi pemulihan ya? Iya iya. Saya doain cepat sembuh. Amin amin Amin. amin. Makasih Ya. ya Mas ya. Semangat. Iya iya iya. Insya Allah. Ya Mas, saya bantuin Mas. Ya. Iya. Ya terus. Oh iya, ntar Pak ya. Ya. Pak, maaf. Ada kembalian nggak? Uangnya gede amat Bang. Iya, Pak. Emang nggak ada yang kecil? Itu dia, saya belum ngambil uang lagi, cuman itu 100.000-100.000-nya. Oh yaudah deh, bawa aja deh Mas. Saya mah nggak apa-apa. Wah, jangan. Nanti Bapak jadi nggak saya bayar dong Di parkirnya. sini mah biasa tarifnya seikhlasnya aja Mas. Saya mah di sini cuma bantu orang aja. Dapat duit alhamdulillah, nggak ya nggak apa-apa. Allah udah atur rezeki kita Mas. Amin, ya Allah. Tapi Pak, saya jadi nggak enak nih. Atau gini deh, ini saya anggap utang, nanti insya Allah saya baik lagi, saya udah. bayar ya Pak. Santai aja Mas, santai, gampang deh. Makasih banyak ya Pak ya. Makasih banyak. Ya. Aduh. Ya, Barakallah silakan. Pak. Ya, Lancar, ya, ya. sehat Pak, sehat. Ya amin amin. Ya terus. Ya, Pak. Terus. Nyampe juga nih. Bobby! Wah. Lama bener Bobby. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ente dari mana sih? abis ngambil kue pesanan istri. Mumpung Anda inget, Ustaz. Nukerin duit dah. Mau ngapain? Jadi gini, tadi pas Ane lagi parkir, ada tukang parkir mau Ane bayar. Ya, begitu mau Ane bayar, Ane pakai duit 100.000, dia nggak ada kembalian. Ane bilang, bagaimana dong nih? Ya udah nggak apa-apa Pak, nggak usah dibayar, saya ikhlas kata dia gitu. Nah Ane bilang, ntar ya, Ane balik lagi Ane ngutang, Ane bilang gitu. Oh, jadi ente nih ngutang duit parkir? Ngutang duit parkir. Astagfirullah nih. Nukerin deh. Nih, tukerin. Tukerin. Nggak apa-apa, alhamdulillah bro. Ya. Kenapa jadi selembar 10.000? Ente tau banget duit. Lah iya dong. Nah, coba lihat Stat. 50, 60, 70, 80, 90. Iya kan, takut ntar Ane salah ngasih, Stat. Oh iya. Iya kan? Nah, Ya udah tuh ente kasih tuh, janji ente sama orang. bener, Ane nggak tega banget tuh. Mana kondisi si bapak tukang parkirnya itu, mama Stat, kakinya pincang. Dia pakai Allah. tongkat jalannya tuh. Sedih banget lihatnya, Ane nggak tega sebetulnya. Tapi Ane juga nggak pegang duit. Lagi Ya cuma udah. 100.000. Dari tadi kita ngomongin warawiri, bolak-balik. Sampai deg-degan. Nih aneh acara kemana nih hari? Jadwal? Iya. Ane ambil agenda dulu, Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Bobby. Urusan tuker duit, urusan kue, sampai lupa jadwal orang. Nah, ini Pak Ustaz. Mana? Ane cek dulu ya. Agenda hari ini, wah, jadwal ceramah di Majelis Taklim Al-Hidayah nih Pak Ustadz Kalimalang. Ada jadwal Ada Kalimalang? jadwal. Waduh, aneh mau makan soto lagi. Makan soto. Lagi kepengen. Ini bini belum masak. Kalau gitu makan sotonya di tempat Ane ngambil kue tadi aja tuh.
Sekali Ya ada, udah. ada tukang parkir di situ tuh. Oh, nunain janjian teh. Iya. Ya udah sebelum berangkat ke pengajian, kita makan dulu. Makan dulu, ketemu tukang parkir, aneh bayar utang lu nggak enak, Pak Ustadz. Ya udah, yuk. Iya kan? Berangkat. Yuk, siap. Sip. Berangkat kita. Ini kita menuju warung soto, pokoknya mantep deh Pak Ustadz. Nah itu tukang parkir yang tadi aneh bilang tuh ada di deket situ. Nah makanya jadi kebayang lagi gitu Pak Ustadz, kok dia bisa ya ikhlas kayak gitu gitu. Maksudnya kan aneh kan pegang duit gede tadi tuh, makanya ditukerin. Aneh mau bayar lagi ke dia, soalnya pas dia bilang nggak ada kembalian, dia bilang ya udah nggak apa-apa mas, saya ikhlas gitu. Padahal rata-rata tukang parkir itu kan ada juga yang minta bayaran gede, tiba-tiba kita pas mau parkir dia nggak ada, pas kita mau pulang tiba-tiba dia muncul gitu. Udah gitu kalau dikasihnya dikit dia ngedumel. Jadi kan beda banget. Kalau yang tadi ikhlas banget, kadang-kadang ada yang nggak ikhlas dibayar kecil gitu Pak Ustadz. Nah, Itu kalau misalkan orang yang nggak ikhlas dibayar kecil, ke kitanya kan kadang ada yang nggak ikhlas ya. Minta gede, parkirnya pas pulangnya doang. Nah, itu gimana tuh Pak Ustadz posisi si tukang parkirnya tuh? Karena banyak yang nggak ikhlas kan gitu. iya kan pada prinsipnya tukang parkir yang dalam artian liar sebetulnya lebih kepada jasa, Bob. Nah, Jadi kita memberikan penghargaan atas jasanya. Jasanya, kebaikannya dalam mengatur urusan keluar masuk mobil iya, nih. benar. Sehingga kita berterima kasih lalu memberikan tips. Namanya orang ngasih tips, biasanya kan sukarela. Bener. Ya suka-suka yang ngasih ya rela-rela yang nerima. Nah, karena tips bukan tarif ya gitu Pak Ustadz. Nah, kecuali memang ada aturan retribusi. Bener. Kalau nggak sesuai, ya saya nombok dong Pak. Oh. Wajar kan gitu. Saya Iya. petugas Pak, kalau Bapak nggak sesuai, nanti saya nombok. Berapa orang model Bapak nih? Gaji bisa habis semua. Iya. Nah, tapi kalau sukarela menawarkan jasa dengan memarkirkan, ya tadi yang ngasih ya suka-suka, yang nerima harus rela. Nggak boleh dia marah. Bahkan mungkin ada juga yang nggak mau ngasih malah. Banyak. Nah, apalagi sampai sudah dikasih marah. Dikasih merasa kurang. Sudah dikasih merasa tidak cukup. Bahkan sampai mencaci maki. Oh, bener. Nah, jangan sampai yang tadinya ikhlas yang memberi malah tidak ikhlas. Jadi dosa itu buat yang tukang parkirnya berarti Pak Ustadz? Jadi tidak berkah. Jadi nggak berkah. Nah, jadi rugi. Gimana sih uang yang tadinya kita ikhlas memberi, tahu-tahu dinodai oleh salah satu pihak. Oleh celotehan si tukang parkir itu ya. Kan nggak mungkin juga diminta balik. Bener. Yang ada kita ngasih tanpa keridoan. Itu Atau dia. ngasihnya jadi tidak ikhlas. Nah, Bener. jadi dinikmati senantiasa qanaah. Nah, selain ikhlas itu ibaratnya tuh kalau ikhlas itu kan orang beramal. Tapi kalau orang nerima itu namanya qanaah. Dia menerima gitu, Bob. Apa adanya gitu. Apa yang dia dapat, apa yang dia hasilkan. Nah, sambil terus dia berikhtiar. Semoga rezeki yang dia inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kadang-kadang kita ngasih nih misalnya 5.000. Padahal biasa orang parkir 2.000, kan minta kembalian 3.000 juga kayak udahlah. Mungkin buat sebagian orang 3.000 itu biasa. Tapi pada saat nanti ada orang minta kembalian ya jangan marah juga. Bener. Mungkin buat sebagian yang lain 3.000 juga berharga. Itu dia. Nah, inilah pentingnya tadi memahami konteks ikhlas dan qanaah. Yang memberi dia ikhlas, yang menerima dia qanaah, dia menerima hasilnya dengan sukarela. Dengan rasa bahagia juga. Benar. Begitu, Bob. Intinya rasa syukur itu harus dikedepankan ya Pak Ustadz ya. Betul banget, harus bersyukur. Benar. Mumpung ya masih diberikan rezeki, walaupun tadi mungkin nilainya tidak besar, tapi kalau dikalikan berapa jadi banyak. Nah itu. Daripada nggak ada yang ngasih sama sekali, dikalikan berapa tetap nggak ada apa-apanya. Mau berapapun yang parkir, kata yang parkir, emangnya lu petugas? Karena ada yang ngotot juga. Ada. Nggak usah.
Iya. Emang dia petugas. Kadang udah jelas ditulis parkir gratis. Tapi kan masa kita mau bahas gituan ya, Pak? Nah, kan macam-macam manusia. Macam-macam Makanya manusia. bersyukur ketika ada orang ngasih, dia bersyukur. Berapa banyak orang nggak mau ngasih. Itu dia. Ngasih sedikit jauh lebih menyenangkan daripada tidak ngasih sama sekali. Nah, itu pentingnya ada ikhlas, ada qanaah, ada sabar, ada syukur. Alhamdulillah. Tuh kan. Jadi lebih paham deh. Lapar nih, Bob. Tenang. Udah Mana dekat. sih? Itu. Nah, depan tuh. Nih, kita ambil kiri dulu. Oke. Siap. Yuk. Ya, terus. Mana? Ya. Mau keluar, Pak, mobilnya, Bu. Ya, biar saya bantu ya, Bu, Pak. Astaga. Mobil kok jadi ibarat begini? Gimana sih mobil saya jadi ibarat begini? Aduh, maaf Pak, saya nggak tahu Pak. Mungkin tadi waktu keluar mobil nggak sengaja nyerempet ke situ Pak. Alah, saya nggak mau tahu, pokoknya harus ganti. Yuk. Ya, terus. Mana? Oh, ente utang parkir. Ya. Apa ini nih, Bapak ini tampaknya? Rajin ya. Iya. Lagi sakit itu, Pak Ustadz. Berjasain orang-orang begini nih. Bantuin orang untuk memudahkan dan mentertibkan. Betul. Mau keluar Pak, mobilnya, Bu. Ya, biar saya bantu ya, Bu, Pak. Astaga. Mobil kok jadi ibarat begini? Gimana sih mobil saya jadi ibarat begini? Aduh, maaf Pak, saya nggak tahu Pak. Mungkin tadi waktu keluar mobil nggak sengaja nyerempet ke situ Pak. Alah, saya nggak mau tahu, pokoknya harus ganti. Ya Allah. Ya Allah. Didorong, Pak Ustadz. Bob. Ya. Jangan mau, saya ikut campur. Ya Allah. Malah belain dia. Kasihan dia udah Pak. orang tua. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Pak? Kakinya juga seperti ini. Ini kenapa ya? Apa masalahnya nih, Pak? Ini Pak, mobil saya sampai barat gini. Tak dulu, Pak. Semua bisa dibicarakan baik-baik. Bapak kenapa saya lihat dari spion ada dorong ke Bapak ini ya? Ya kesel Pak, mobil saya barat begini. Parkirnya kagak becus. Pak, tadi nggak sengaja kali Pak. Maaf ya Pak ya. Harusnya Bapak bisa lebih sabar kali, Pak. Ini kan kakinya lagi sakit tuh, Pak. Kasihan kalau didorong. Cuman saya nggak mampu Pak kalau suruh ganti rugi ini Pak. Saya nggak mau tahu. Ya Pak, kasihan Pak. Saya Pak buat makan aja pas-pasan Pak. Gimana mau ganti rugi Pak? Maafin ya Pak. Bapak yakin kesalahan tukang parkir nih mobil Bapak lecet? Ya saya nggak tahu, pokoknya udah lecet ini. Bapak harus ganti. Loh, Bapak harus tahu dong, kan kondisi ini bukan Bapak ini pelakunya, kan Bapaknya sudah bilang. Bapak siapa? Pak, sabar, Pak. Ini dorong-dorong, Pak. Bapak, sudah Bapak. Campur aja. Pak, harus dong, karena Ya Bapaknya istighfar ya. Ya udah. Maaf Pak ya, saya tidak ngebela siapa-siapa. Saya juga nggak tahu kejadian kayak apa, Pak. Tapi kalau memang Bapak ini salah, dia pasti tahu dan dia pasti ngaku kesalahannya di mana. Sementara Bapak nggak ngaku. Bapak dari tadi nuduh terus, sementara Bapak nggak punya bukti. Saya nggak mau tahu, pokoknya ini harus diganti. Lah nggak bisa gitu, Pak. Bapak Dia nggak egois. becus, Pak. Udah, Jangan udah, ya, egois, udah, Pak. Udah. Kita kan nggak tahu itu mobil kenapa awal sebab mulanya. Bapak harus ada tengah rasa juga dong. Kasihan Pak, dia maaf ya orang Pak, tua. jangan sampai nih Bapak kena dosa zolim. Orang nggak salah dituduh salah. Bapak fitnah. Ini orang cari nafkah, Pak. Belum tentu dia pelakunya. Dan saya berharap selesai sudah saling memaafkan. Mungkin Bapak lalai,
Bapak juga duduk nggak punya bukti. Jangan sampai kezoliman Bapak, Allah marah, Bapak ini berdoa. Selesai Pak kehidupan. Udah dah, saran saya, saling memaafkan. Insya Allah lebih baik. Gimana Pak? Ya? Kalau suruh ganti nggak akan bisa Pak. Akan bisa. Dan nggak salah juga. Ya Papa yang sabar ya Pak. Saling Kasihan memaafkan, orang Pak. tua. Ya, maafin saya Pak ya. Saya minta maaf Pak ya. Ya, maafin saya. Saya Pak. hilaf Pak ya. Maafin suami saya ya Ya Pak Bu, ya. maafin Bu. Kasih. Pak, saya juga minta maaf, Pak. Maaf Pak ya. Maafin juga ya kebawa Pak ya, suasana. saya jadi terlalu ikut campur nih. Iya, iya, iya. Makasih ya Pak. Iya, Ibu. Mari saya Ibu minta ya, maaf. terlalu ikut campur saya nih Ibu. Ya. Hati-hati di jalan Ibu. Ya, Aja, Bu. Ya, aku nanti emosi. Silakan, silakan. Ya, silakan. Iya. Aduh, kita jadi kepancing juga deh tuh. Astagfirullahaladzim. Apaan Bob? Utang parkir belum dikasihin. Aduh, ente kadang-kadang Bob. Habis tadi kebawa emosi. Pak, Pak, kenapa Pak? saya hampir lupa ini saya mau bayar utang parkir saya yang barusan. Ya Allah. Makasih Pak ya. Mohon maaf ya Pak ya. Segitunya Bang. Iya. Jadi utang saya nggak enak belum bisa bayar ke Ya Bapak. Allah. Gimana tadi Pak? Urusannya selesai udah? Alhamdulillah Bapak, makasih banyak Pak. Untung dibantuin ngomong. Oh, nggak apa-apa Pak, mudah-mudahan ya jadi perbaikan lah buat semua ya Pak. Amin, amin. Waspada juga sama orang dan Betul, kita Pak. juga harus hati-hati. Jangan sampai ada kelalaian sehingga Pak. terjadi hal-hal yang seperti tadi. Iya. Ya udah, ini mah buat nambahin. Mudah-mudahan Bapak tetap bahagia dan senang. Nih, salam buat keluarga. Ya Allah. Makasih banyak ini Pak. Ya Pak. Aku juga mau ngasih juga Apa? kue yang tadi aja deh buat Oh, Bapak gitu? ini. Hah? Ya udah. Ya Pak ya. Ntar ya. Masya Ya Allah Pak, nggak ini apa-apa, Pak. udah cukup banget Pak buat saya Pak. Alhamdulillah. Buat tambahan. Anak masih sekolah kan ya? Iya Pak. Iya, buat iya, tambahan iya. anak sekolah. Makasih banyak ya Pak ya. Iya, Pak. Nah, Ini apa lagi nih? Ini kue nih Pak. Ini tadinya saya Ya. beli buat istri saya, tapi istri pasti senang kalau tahu kuenya dikasih ke Bapak. Ya. Ya Allah, saya seneng banget ini Pak. Makasih banyak ya Pak. iya ya. Pak. Pak. Mudah-mudahan rezekinya diberkahi Allah. Amin, amin. Makasih, Pak. Amin, terima kasih Pak. Makasih banyak ya Pak ya. Ya. Sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat sembuh ya Pak. Ya Pak, hati-hati di jalan ya Ya. Pak ya. Ya. Allah. Alhamdulillah ya Allah. Astagfirullahaladzim, Sat. Aneh masih kebayang tuh kejadian tadi tuh. Kok orang tuh kalau lagi emosi tuh bisa begitu Pak Ustadz ya? Maksudnya ya kita sama-sama tahu lah kondisinya kan mungkin lagi buru-buru atau mungkin banyak pikiran. Tapi tadi sampai ngedorong kayak begitu kan istilahnya udah buta hatinya tuh. Emosinya bikin hati tuh orang jadi buta sampai ngedorong tukang parkir kayak begitu. Sebetulnya gimana Pak Ustadz cara kita untuk kalau nggak emosi, menghilangkan emosi nggak mungkin, karena kan manusia pasti ada aja emosi, Pak Ustadz. Cara untuk meredam minimal supaya nggak kita melakukan hal-hal yang di luar batas tuh gimana caranya tuh Pak Ustadz? Ya. Kita teringat Bob akan satu peristiwa dalam riwayat. Datanglah seorang pemuda menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda ini minta nasihat Ya. kepada Nabi. Jawaban Nabi singkat, la tagdob, jangan marah. Masih nggak puas, tanya lagi, apalagi nasihatnya ya Rasul, la tagdob, sampai 3 kali. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, kata Nabi. Nah, bisa jadi orang ini memang pemarah, temperamen, emosional, sehingga Nabi memberikan nasihat sampai 3 kali agar dia menahan amarahnya. Iya. Atau bisa jadi hadis ini menunjukkan bahwa menahan amarah itu sesuatu yang mulia. Bahkan orang yang mampu menahan amarah, dia layak mendapatkan surga. La tagdob walakal jannah. Surga dunia, surga akhirat. Artinya surga itu kan sifatnya menyenangkan, mendamaikan, bahagia. Nah,
Orang kalau mampu menahan amarah, tidak akan ada kekacauan. Gara-gara marah terjadi pembunuhan. Betul. Kalau tidak terkontrol, Iya. terjadi penganiayaan, Betul. terjadi perusakan. Nah, bahkan ibaratnya Bob, Ya. orang marah itu kan ingin menunjukkan pesan dengan suara yang lantang. Padahal orang di sekitarnya dekat. Tapi perlu suara lantang karena ada hati yang jauh. Oh. Sementara orang bermunajat, berbisik-bisik kepada Allah, walaupun ya Rabb, ya Rabb. Dan Allah Maha tahu. Dan cukup dengan bisikan itu kita merasa tenang dan nyaman. Kenapa? Karena kita merasa dekat. Jadi orang marah itu ada jarak hati, jarak jiwa, sehingga perlu ungkapan yang meletup-letup. Supaya orangnya mungkin Nah. takut denger gitu ya Pak Ustadz ya. Apalagi marah itu kan dari api. Betul. Orang kalau marah itu seperti api mengalir di seluruh permukaan kulitnya sampai ke wajahnya merah, Bergolak gitu bergolak, kayaknya adrenalin matanya ikut merah, menunjukkan bahwa kemarahan itu betul-betul menguasai dirinya. Nah, artinya bukan berarti manusia tidak bisa marah, tidak boleh marah. Itu sifat dasar manusia yang memang diberikan oleh Allah. Bagian dari hawa nafsu ya Pak Nah, Ustadz ya. hanya saja kendalikan. Nah, Karena marah itu juga kalau tidak ada tempatnya juga akan menjadi bencana. Tapi kalau sesuai dengan tempatnya, justru marah itu bisa menjadi penyelamat. Nah, ada tempat dan ada waktunya. tempat dan waktunya. Kapan marah itu jangan sampai menguasai diri, jiwa yang mengakibatkan pada kehancuran. Nah, kapan seseorang juga menjadikan marah itu justru bagian daripada penyelamat dan kemuliaan. Oke. Lewat ketegasan mungkinnya ketika menyampaikan sesuatu dialirkan ke sana kali Pak Ustadz. Nah, ada marah yang tidak penting, tidak perlu. Istri masak kurang garam, Marah. kenapa harus marah? Tambahin aja garamnya. Kalau nggak isi air laut sekalian. Nah, sekalian. Kalau kurang. Nah, tidak perlu sampai harus marah-marah, apalagi sampai memukul. Betul, betul sekali Pak Ustadz. Masya Allah. Gitu maksudnya, Bob. Alhamdulillah justru karena mungkin itu sulit, jadi hadiahnya surga ya Pak Ustadz. Nah, karena mengendalikan itu kan sulit. Benar. Karena mengendalikan itu sulit, ya orang-orang yang mampu dia akan diberikan penghargaan dan penghormatan oleh Allah dengan surga baginya. Masya Allah, tabarakallah. Tuh, gitu pemirsa. Mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa menjaga hawa nafsu kita, Pak Ustadz ya. Kalau menjaga hawa nafsu itu berat, pengen yang ringan-ringan aja. Kalau yang ringan hadiahnya bukan surga, Pak Ustadz. Apaan? Kipas angin lah. Aduh, itu mah hadiah undian, Bob. Bener, door prize ya? Door prize. Bener. Nah, ini kita berarti sekarang langsung aja Ke kajian. mau makan lagi apa mau kajian dulu? Kajian aja deh, Bob. Kajian ya. Ntar habis kenyang. kajian kita makan lagi kali Pak. gitu. Oke. Nanti makan mulu dipikirin, Bob. Iya dong. Nah, pemirsa, perjalanan kita menjadikan pembelajaran bahwa emosi itu bisa membutakan hati jikalau kita tidak dapat mengontrol hawa nafsu tersebut. Tapi seperti yang Pak Ustadz bilang, jikalau kita mengontrolnya, suatu saat semuanya akan sesuai pada porsi dan pada tempatnya, sesuai dengan waktu atau dengan suasananya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang selalu bisa menahan hawa nafsu kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gitu, saya Bobby Maulana. Dan saya Ustaz Soulmate. Kita berdua pamit. Sampai ketemu lagi di Ustadz on Road episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat RTV, yuk beralih ke siaran digital. Karena sebentar lagi semua siaran TV nasional akan beralih. Dari mode analog ke mode digital. Kalau televisi rumah kamu masih analog, gunakan perangkat tambahan ya, seperti set-top box dan menggunakan antena UHF yang bisa digunakan di dalam ataupun di luar ruangan. Untuk televisi yang sudah bisa mendapatkan siaran digital, caranya mudah. Di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran, lalu pilih digital. Selanjutnya, masuk ke program scan otomatis untuk mencari siaran digital dan tunggu sampai prosesnya selesai.
Jika siaran digital belum ditemukan, coba pilih manual scan dan masukkan kode UHF stasiun televisi sesuai dengan kota masing-masing untuk melihat apa sinyal digital sudah ada di daerah kalian. Posisi dan arah antena juga berpengaruh loh dalam penerimaan sinyal digital. Siaran TV digital ini gratis loh. Ayo beralih ke TV digital. Untuk tayangan yang lebih bersih dan juga jernih.